Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Wahyu Indriawan. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi debit. Nah, pada materi debit kali ini, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang satuan volume. Setelah itu kita akan baru masuk ke materi inti, dan kita akan mencari debit, mencari volume, dan mencari waktu. Nah, sekarang kita masuk ke satuan volume. Satuan volume ini biasanya menggunakan satuan volume pangkat 3. Ilustrasinya seperti gambar berikut. Nah, pada saat setiap kita turun tangga 1 kali, maka kita akan mengkalikannya dengan 1000. Dan ketika kita naik tangga 1 kali, maka kita akan membaginya dengan 1000. Kenapa 1000? Nah, jika kita menggunakan kilometer biasa tanpa pangkat 3 atau biasa yang disebut kubik, itu kan kalau turun tangga biasanya dikali 10. Nah, karena ini pangkat 3, jadi 10 kali 10 kali 10, maka hasilnya 1000. Begitu teman-teman. Gimana? Bisa dipahami nggak? Nah, jika sudah paham, kita akan lanjut ke contoh soal. Yang pertama, 1 km kubik berapa hektometer kubik? Nah, kita lihat dari tangga di samping kiri. Kilometer ke hektometer. Turun 1 tangga. Sehingga 1 kita kalikan 1000. Sehingga hasilnya berapa teman-teman? Ya, benar. Hasilnya 1000. Oke, kita lanjut lagi. 1 juta cm kubik sama dengan berapa meter kubik? Kita lihat di tangga. Cm kubik ke meter kubik naik 2 tangga. Sehingga kita bagi dengan berapa teman-teman? Kita bagi dengan 1 juta, sehingga hasilnya adalah 1 meter kubik. Oke, kita coba lagi ya. Yang ketiga, 10.000 mm kubik. Berapa cm kubik? Oke, milimeter ke centimeter kubik. Naik 1 tangga. Sehingga kita bagi dengan 1000, maka hasilnya adalah 10 cm kubik. Nah, masih di satuan volume teman-teman, tapi sekarang kita menggunakan satuan volume liter. Perhatikan ilustrasi gambar di samping ini ya. Nah, di satuan volume liter ini sama seperti tadi, tetapi kita tidak menggunakan pangkat 3 atau kubik. Nah, sehingga saat kita turun 1 tangga, kita akan kalikan dengan 10. Dan ketika kita naik tangga 1 kali, kita akan membaginya dengan 10. Ini lebih mudah ya teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Yang pertama, 1 kiloliter. 1 kiloliter berapa liter? Kita lihat pada gambar kita turun 3 tangga. Sehingga 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10, maka hasilnya adalah 1000. Oke, yang kedua, 1000 desiliter itu berapa liter? Kalau kita lihat pada gambar, kita naik 1 tangga sehingga dibagi 10, maka hasilnya berapa teman-teman? Ya, 100 liter. Oke, 1 kali lagi ya. 10 liter berapa mililiter? Kita lihat turun 3 tangga, berarti 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10, maka hasilnya 10.000.
Nah, kita kan udah belajar tentang satuan volume. Tadi kan kita udah belajar 2 satuan volume ya. Nah, ternyata untuk satuan volume itu memiliki persamaan. Nah, kita lihat gambar ini dulu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan, aku kasih tahu dulu untuk sentimeter kubik itu bisa juga disebut dengan istilah cc. Nah, untuk persamaannya untuk desimeter kubik itu sama dengan liter, dan untuk cc atau sentimeter kubik itu sama dengan mililiter, atau bisa kita tuliskan begini. Nah, satuan konversinya ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama saja ya teman-teman. Oke, di sini ada soal 10 meter kubik berapa liter. Nah, untuk mengingatnya kembali, aku akan kasih ilustrasi yang tadi. Nah, tadi kan kita ketahui bahwa liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, sehingga dari meter kubik ini ke desimeter kubik berarti turun 1 tangga. Nah, berarti dikali 1000, 10 kali 1000, hasilnya 10.000 liter. Nah, kita masuk contoh yang kedua. 1 liter berapa cc? Nah, liter kan sama dengan desimeter kubik, berarti itu sama saja dengan 1 desimeter kubik. Lalu yang ditanyakan adalah cc. cc itu nama lain dari apa tadi teman-teman? Nama lain dari sentimeter kubik, sehingga turun 1 tangga. Maka kita kalikan 1000, sehingga hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya 1000 cc. Oke, ini soal terakhir. 1 dekameter kubik berapa kiloliter? Nah, ini berarti kita jadikan desimeter kubik dulu ya teman-teman. Kita jadikan desimeter kubik, maka turun 2 tangga, sehingga dikali 1 juta. Desimeter kubik sama dengan liter. Berarti tadi sudah dikalikan berapa teman-teman? Berarti 1 juta liter. 1 juta liter yang ditanyakan adalah kiloliter, maka naik 3 tangga, sehingga dibagi 1000. 1 juta dibagi 1000 berapa teman-teman? 1000 kiloliter. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti kita teman-teman, yaitu tentang debit. Nah, debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Jadi bisa dibilang debit ini adalah kecepatan yang berhubungan dengan volume zat cair dan waktu. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, sebelum kita gali lebih dalam bagaimana cara menghitungnya, aku akan menggunakan ilustrasi sebagai berikut. Nah, kita akan menggunakan segitiga ajaib ini. Nah, untuk keterangannya, V adalah volume, D adalah debit, dan W adalah waktu. Nah, di dalam segitiga itu kan ada batas-batas yang membatasinya ya teman-teman. Nah, untuk batas yang horizontal itu pembagian, dan untuk batas yang vertikal atau lurus itu perkalian. Nah, ini untuk mempermudah kita menghafal rumus. Jadi contohnya begini teman-teman. Kita ingin mencari debit. Nah, berarti kita masih memiliki volume dan waktu, sehingga volume dibagi waktu. Nah, lalu kita ingin mencari waktu. Waktu kan berarti di segitiga itu ada volume, terus yang di bawah ada debit. Maka cara mencarinya adalah volume dibagi debit. Begitu juga untuk mencari volume. Nah, berarti kan untuk mencari volume, kalau kita lihat dari segitiga, berarti tinggal W dan kanannya D. Nah, itu kan dibatasi dengan sisi yang vertikal, sehingga dikali.
Jadi rumusnya adalah debit dikali waktu. Gitu teman-teman. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, perhatikan soal ini teman-teman. Volume bak mandi di rumah Budi adalah 2400 liter. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi dari kondisi kosong adalah 30 menit, maka debit air dari keran adalah berapa liter per menit. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa volume dari bak itu adalah 2400 liter. Dan waktu untuk mengisinya adalah 30 menit. Yang ditanya berarti apa teman-teman? Yang ditanya D atau debit. Nah, sehingga terus tadi masih ingat nggak rumus debit apa? Nah, kalau lupa kita pakai segitiga yang tadi. Nah, kita kan mencari debit. Sehingga masih tersisa V dan dibatasi dengan garis horizontal atau mendatar, yang di bawahnya itu W, sehingga rumus debit sama dengan V per W atau volume dibagi waktu. Nah, kita substitusikan ya. V-nya 2400 liter dan W-nya 30 menit. Sehingga 2400 dibagi 30, hasilnya 80 liter per menit. Nah, kita sudah mencari debitnya. Lalu bagaimana jika kita mencari volumenya? Nah, jika kita mencari volume, kita melihat segitiga itu berarti D kali W. Nah, jika kita cari volume kan seharusnya volumenya adalah 2400. Nah, sekarang kita akan buktikan. D-nya berapa? Tadi kita sudah cari, D-nya adalah 80 liter per menit. Dan dikali waktu, waktunya 30 menit. 80 kali 30 sama dengan 2400 liter. Oh, ternyata sama. Berarti kita tidak salah menghitung. Nah, lalu kita akan menghitung juga waktunya. Oke, rumus waktu apa? Volume dibagi debit. Nah, kita substitusikan volumenya ada 2400 liter, terus dibagi dengan debitnya 80 liter per menit. Nah, 2400 dibagi 80 berapa teman-teman? Oh, 30 menit. Nah, sehingga benar. Nah, dari penjelasanku ini berarti bisa buat pembelajaran untuk teman-teman. Jika ingin mengoreksi jawaban teman-teman, tinggal kita masukkan rumus saja. Apakah hasilnya sama atau tidak. Gitu ya teman-teman. Nah, kita sudah berada di akhir video. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.